mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom, selamat pagi. Shalom. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini. Terdapat dalam Keluaran pasal yang ketiga, Keluaran pasal 3 ayat 11-12, dan kita sambung dengan Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Keluaran pasal 3 ayat 11 dan ayat 12, kita sambung dengan Keluaran pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Keluaran pasal 3 ayat 11-12 dan Keluaran pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 11-12 dan nanti pasal 4 kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. 1, 2, 3. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Pasal 4. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanam." Dan ketika dilemparkannya ke tanam, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Firman Tuhan padanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya penuh kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi garam di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sekarang kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Mari sama-sama. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan ini berkaitan dengan iman yang diwujudkan di dalam kerelaannya untuk menderita. Tapi di dalam kita memahami bahwa dia rela menderita, dia harus memulai dengan satu prinsip utama, yaitu dia harus masuk dalam panggilan. Kata panggilan sebenarnya adalah inti bagi gereja. Karena kita tidak akan pernah menjadi gereja kalau kita tidak dipanggil oleh Tuhan. Maka 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan bahwa menjadi gereja adalah kita dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Maka kata penting yang dipakai di situ adalah panggilan itu sendiri. Calling itu sendiri, panggilan. Allah memanggil kita
untuk boleh menjadi anak-anak terang. Tetapi setelah Allah memanggil kita, Allah tidak membiarkan kita setelah dia panggil kita. Tapi selanjutnya dia mau melibatkan kita untuk masuk di dalam rencananya. Sekali lagi, ketika kita menjadi gereja, kita tidak hanya mendapatkan status menjadi gereja, tapi selanjutnya kita mendapatkan panggilan untuk boleh sungguh lagi mengerjakan tujuan Tuhan dalam panggilan yang Tuhan boleh berikan bagi kita. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita meneliti kesaksian-kesaksian teman-teman kita dari mimbar ini tentang bagaimana Tuhan panggil dan Tuhan membuat mereka percaya, kadang ada sedihnya, kadang ada senangnya, tapi kadang ada lucunya. Mengapa? Yang pertama, kadang kesaksian itu bermula bahwa, oh, saya datang ke gereja oleh karena apa? Hanya bayar utang. Betul ya? Saudara pernah ingat kesaksian itu ya? Karena dituntut harus bayar utang, akhirnya harus ketemu orang di gereja, dia datang ke gereja. Tapi ketika dia datang ke gereja, di sana firman Tuhan boleh sungguh berbicara dan akhirnya di sana dia boleh percaya. Tapi ada lagi kesaksian yang kita dengar, dia percaya Tuhan hanya karena sambal. Nah, betul ya? Jadi Tuhan bisa pakai banyak cara, betul? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Ketika dia masuk ke Yerusalem, orang-orang berkata, orang-orang Farisi Daurat, jangan biarkan orang-orang ini menyanyi, jangan biarkan orang-orang ini memuji Engkau. Apa kata Tuhan? Kalau orang-orang ini Engkau diamkan, batu-batu bisa kupakai untuk memuji Tuhan. Artinya apa? Tuhan punya banyak cara untuk membawa kita bisa mengerti panggilan Tuhan. Jadi bisa karena sambal kita bisa percaya Tuhan, bisa karena utang kita percaya Tuhan, betul ya? Tapi ada juga yang karena pacar dia percaya Tuhan, betul ya? Ada yang senyum-senyum. Saya tahu lah itu. Begitu ya. Karena pacar dia percaya Tuhan. Tapi kalau karena pacar dan dia konseling sama saya usahakan, saya bilang, jangan sampai kau percaya Tuhan karena pacar. Itu saya bilang sama Eko Sang. Saya bilang juga sama Fumie Sang. Saya bilang jangan karena pacar kalian percaya Tuhan. Tapi kalian percaya Tuhan. Walaupun pacar kalian mengingkari janji, kalian harus percaya Tuhan. Aman? Karena Tuhan lebih besar daripada mereka. Pacar bisa tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Maka di sini prinsipnya adalah Tuhan punya banyak cara untuk bisa membawa kita percaya Tuhan. Bahkan bisa saja hujan, Tuhan bisa bawa orang untuk percaya Tuhan Yesus. Betul. Dan satu kesaksian terjadi di Irlandia itu saya pernah ceritakan di sini. Anjing bisa bawa orang untuk percaya Tuhan. Di mana seorang ibu yang setia sekali ke gereja, dan ketika kalau ibu itu datang ke gereja, ibu itu duduk paling depan, di sampingnya itu anjingnya duduk di sana. Tapi setelah bapak ibu itu meninggal, besoknya hari Minggu, anjing itu datang sendiri ke gereja. Dan apa yang terjadi? Karena anjing kesayangan suami daripada ibu yang tidak pernah datang ke gereja, mau tidak mau karena anjing dia harus datang. Jangan sampai ada orang-orang khusus di sana, akhirnya bisa pukul anjing itu mati dan jadi RW, gitu kan? Tapi RW tidak ada di sana, gitu ya. Akhirnya dia jaga anjing itu. Datang pertama dia jaga di luar. Yang kedua, minggu kedua dia jaga di depan pintu. Setelah itu minggu ketiga dia mulai duduk di belakang karena anjing tetap duduk di situ. Kemudian terakhir dia duduk di samping di tempat duduknya bekas istrinya. Dan ketika dia duduk di sana, pendeta khotbah tentang surga dan neraka. Dan pada saat itulah dia bertobat dan menyerahkan diri. Dan akhirnya dia menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya, menjadi tiang gereja dalam satu kesaksian yang ada di Irlandia. Tapi saya mau katakan bukan karena anjing, tapi karena Tuhan. Amin itu ya. Sehingga jangan puji anjingnya, jangan puji sambelnya, jangan puji uangnya, jangan puji hujannya, tapi puji Tuhan karena Tuhan punya banyak cara untuk membawa kita menanggapi panggilan yang Tuhan boleh berikan bagi kita. Nah, di sini kita melihat bahwa Musa sebenarnya sejak lahir dia memiliki status sebagai orang Ibrani. Karena dia lahir sebagai orang Ibrani, tetapi dia ada di istana Mesir oleh karena dia dibuang. Maka istilah Musa itu artinya adalah diambil daripada air.
Tetapi akhirnya dia boleh sungguh bertumbuh karena dia berada di bawah pengasuhan daripada mamanya sendiri. Sehingga Musa bertumbuh dalam dua hal. Satu sisi dia bertumbuh dalam iman Ibrani, yaitu dalam hukum Taurat yang sudah diajarkan sejak kecil kepadanya. Tapi satu sisi dia tumbuh dalam pengetahuan di dalam segala ilmu yang ada di Mesir. Maka Kisah Para Rasul mengatakan semua ilmu yang ada di Mesir itu dikuasai oleh Musa sendiri. Tapi satu sisi semua ilmu yang dimiliki oleh Musa tidak pernah menghilangkan iman daripada Musa yang ditanam sejak kecil. Maka Ibrani pasal 11 ayat 24 dan seterusnya sampai 27 dikatakan apa? Sampai 25 dikatakan apa? Musa rela meninggalkan akan kesenangan Mesir dan rela masuk di dalam penderitaan bersama dengan umat Allah. Pertanyaan saya, dari mana dia bisa rela masuk di dalamnya? Dia rela masuk di dalamnya dimulai daripada panggilan. Tapi mari kita boleh melihat Musa adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika dia berhadapan dengan panggilan Allah, di sana kita melihat bagaimana kemanusiaan Musa sendiri mulai muncul. Dan saya berpikir, kalau kita mendapatkan panggilan untuk masuk dalam tanggung jawab ini, kita tidak beda dengan Musa. Dan kita harus jujur, tokoh iman tidak semuanya sempurna. Ada saat-saatnya di mana dia menonjolkan tentang kelemahan-kelemahannya. Nah, mari kita melihat sisi kelemahan daripada Musa. Ketika dia berhadapan dengan panggilan, maka yang pertama, ketika Musa mendapatkan panggilan, bagaimana respon Musa yang pertama terhadap Tuhan ketika Tuhan panggil dia untuk menjadi alat membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Kita baca Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-11-12. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Stop di situ dulu. Hal yang pertama adalah ketika Tuhan bilang sama Musa, bangsaku yang ada di Mesir sudah ditindas dan mereka mengerang di hadapanku, mereka berdoa di hadapanku, dan rintihan mereka sudah sampai kepadaku, dan aku mengutus engkau pergi ke Mesir untuk membebaskan mereka. Ini saya pikir panggilan yang sangat-sangat luar biasa bagi Musa. Mengapa? Satu sisi yang memanggil Musa adalah Tuhan, tapi satu sisi tempat yang dia tuju untuk dia harus kerjakan kehendak Tuhan adalah bukan tempat yang biasa. Mengapa? Karena dia punya masalah di sana. Masalah apa? Mengapa dia lari? Karena pertama ketika dia keluar dari istana, dia melihat ada dua orang yang sedang berkelahi. Yang pertama ada orang Mesir dipukul oleh orang Mesir memukul orang Ibrani atau orang Israel. Musa keluar dan akhirnya Musa membela orang Israel tersebut, dan akhirnya dia mematikan orang Mesir. Tidak ada kejadian itu. Satu ketika lagi Musa keluar, kemudian dia melihat orang Israel dan orang Israel berantem. Kemudian dia nasihati mereka, kenapa kalian dua berantem? Bukankah kalian dua bangsanya sama, yaitu bangsa Israel? Kalian dua adalah orang Ibrani. Mengapa kalian berantem? Yang satu ini berkata kepada Musa, kenapa? Apakah kau mau mematikan kami lagi sebagaimana kau mematikan orang Mesir itu? Musa berpikir tidak ada seorang pun yang tahu. Ternyata ada orang yang tahu tentang masalahnya. Dan apa yang terjadi? Dia pergi meninggalkan istana. Nah, dengan masalah itu, akhirnya dia tahu bahwa Firaun tahu bahwa dia bukan ada pada posisi Mesir, tapi dia ada pada posisi Israel. Maka dia ketakutan luar biasa. Kalau dia kembali ke Firaun, pasti Firaun akan menghukum dia. Maka ketika dia mendengar perintah Tuhan katakan kembali ke Mesir, engkau bebaskan bangsa itu, tapi dia punya masalah di sana. Itu satu pilihan yang tidak gampang. Maka dia punya alasan apa? Siapakah aku ini? Kalimat ini kalau stop di situ kelihatannya rohani. Siapakah aku ini, Tuhan? Rendah hati bukan? Tapi kalimat ini sebenarnya lagu itu sudah cocok dengan apa yang diungkapkan oleh Musa. Mengapa? Karena konten isinya di sana beda. Kalau yang kita nyanyi itu adalah rendah hati di hadapan Tuhan.
Tapi ketika Musa katakan, siapakah aku ini Tuhan? Maka dia sebenarnya mau berkata, Tuhan, aku nggak bisa Tuhan. Tuhan, aku punya masalah di sana. Tuhan, aku tidak mau taat sama panggilan Tuhan. Siapakah aku ini? Aku punya masalah di sana. Dan aku tidak mau taat sama Tuhan. Sehingga ketika dia punya alasan yang pertama, siapakah aku ini? Dirinya menjadi alasan untuk tidak taat sama Tuhan. Mengapa dirinya menjadi alasan untuk tidak taat sama Tuhan? Karena dia punya masalah. Dan yang kedua, dia mengukur dirinya tidak akan mungkin bisa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Nah, saya pikir poin yang pertama ini pun kadang-kadang bisa menjadi alasan ketika Tuhan bilang begini. Saudara, Tuhan bilang kepada kita, mungkin melalui hamba Tuhan, melalui majelis, Dek, tolong dong. Apa? Nanti tolongnya jadi singers ya. Tolong dia main musik ya. Kadang-kadang kita bilang begini, Pak Pendeta, aduh, siapa lagu ini? Aku nggak bisa nyanyi. Tidur aja fales. Apalagi nyanyi. Ngorok juga agak fales. Apalagi nyanyi. Iya. Siapa lagu ini Pak Pendeta? Siapa lagu ini Ketua Majelis? Udahlah yang lain saja. Padahal ketika kita berkata, siapakah aku ini? Berarti kita sedang menghina pencipta yang mencipta kita. Padahal ketika dia mencipta kita, tujuan dia mencipta kita adalah dia mau memakai kita untuk menjadi alatnya. Amin itu. Tapi ketika kita katakan, siapalah aku ini? Berarti kita sedang membandingkan diri kita dengan yang lain. Dan kita katakan, yang berdiri di depan itu berarti lebih hebat daripada saya. Yang berdiri di depan itu punya talenta, sedangkan saya tidak punya talenta. Pertanyaan saya, apakah Allah memberikan hidup bagi kita, tapi Allah tidak memberikan talenta bagi kita? Apakah Allah memberikan hidup bagi kita dan Allah tidak melengkapi kita dengan karunia? Saya percaya bahwa semua manusia dicipta untuk memuliakan Tuhan. Amin itu. Kalau Allah mencipta semua manusia untuk memuliakan Tuhan, tapi Allah tidak meletakkan talenta dalam hidup setiap orang, Allah tidak adil. Kalau Allah meletakkan sebagian talenta pada sebagian orang, tapi Allah tidak meletakkan talenta pada sebagian orang, maka Allah tidak adil. Dan untuk apa Allah mencipta dengan tujuan yang mulia, yaitu memuliakan Tuhan, tetapi dia tidak menanamkan talenta pada dalam hidup kita. Seharusnya kita semua punya talenta. Betul? Jadi semua kita punya talenta. Maka kita tidak boleh berkata, ketika Tuhan panggil mari terlibat dalam pelayanan, tidak seorang pun yang berkata, wah aku nggak punya talenta, aku nggak bisa, siapakah aku ini juga. Tapi seharusnya kita berkata, aku siap. Kenapa? Karena Tuhan panggil kita, pasti Tuhan sesuaikan dengan talenta dan posisi karunia yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Betul. Saya harus jujur. Saya dulunya adalah seorang pemalu. Ngomong seperti ini sulitnya minta ampun. Tapi yang lebih pemalu lagi adalah adik bontot saya. Apalagi kalau ngomong di depan orang seperti ini. Jangankan ngomong di depan orang, kalau ada 5-6 orang lagi duduk seperti itu dan saya ngomong, kadang badan saya bergetar. Karena saya tidak bisa untuk bicara di depan umum. Tetapi ketika Tuhan mengubahkan dan Tuhan panggil untuk menjadi hamba Tuhan, saya harus siap untuk melakukan itu. Kemudian adik bontot saya, jangankan malu terhadap orang lain. Kalau saya pulang ke rumah di kampung kami, dia pasti tidak mau ketemu saya. Karena image-nya pendeta itu bagaimana begitu. Sehingga dia tidak mau ketemu dan dia merasa dia tidak layak. Tapi apa yang terjadi? Selesai di SMA, dia datang ke Jakarta, ketemu kami, dan dia bilang dia mau sekolah pendeta. Dan sekarang dia jadi misionaris di Malaysia. Artinya apa? Kadang-kadang kita melihat siapakah aku ini karena kita melihat titik kelemahan kita, betul? Kadang-kadang kita berkata siapakah aku ini oleh karena kita seringkali melihat keterbatasan-keterbatasan kita. Dan Musa walaupun dia punya iman yang luar biasa, Musa pun punya ilmu yang luar biasa, tapi ketika dia melihat saya harus kembali kepada masalah saya, kepada masa lalu saya tidak mungkin bisa membesarkan itu. Siapakah saya? Dan kadang melihat kepada diri kita dan keterbatasan kita akan membuat kita tidak akan pernah taat sama Tuhan. Amin itu.
Dan apa jawaban Tuhan untuk memecahkan solusi alasan yang pertama ini? Tuhan bilang sama dia, ayat yang ke-12. Mari kita lihat ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya, bukankah aku apa? Ayat 12. Kejadian pasal 3 ayat 12. Keluaran pasal 3 ayat 12. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah pada Allah di gunung ini. Di sini kita melihat rahasia untuk bisa melepaskan Musa daripada alasan yang pertama. Oleh karena melihat keterbatasan hidupnya, melihat kelemahan dirinya, Tuhan bilang apa? Aku menyertai engkau. Aku yang mengutus engkau adalah aku yang menyertai engkau. Maka di sini kita melihat Tuhan yang memberikan panggilan adalah Tuhan yang menyertai. Pertanyaan saya, kalau Tuhan yang menyertai, kurang apa lagi hidup ini? Kalau Tuhan yang menyertai, kurang apa lagi hidup ini? Inti pernyataan Tuhan adalah kebutuhan kita. Dan Musa ketika mulai masuk untuk memimpin bangsa Israel, pernah satu kali Tuhan bilang sama Musa, ketika mereka berada di perkemahan, Tuhan bilang apa sama Musa? Musa, kau pimpin saja bangsa ini pergi. Pimpin saja bangsa ini pergi. Tapi karena bangsa ini bejat di hadapanku, aku tidak akan pernah berjalan di depan bangsa ini. Aku tidak akan berjalan di depan bangsa ini. Apa kata Musa? Tuhan, kalau engkau tidak berjalan di depan bangsa ini, engkau tidak menyertai bangsa ini, aku tidak akan pernah membawa bangsa ini pergi. Aku tidak akan pergi membawa bangsa ini pergi kalau engkau tidak menyertainya. Mengapa? Karena bagi Musa, penyertaan Tuhan itu urgent. Penyertaan Tuhan itu final. Penyertaan Tuhan itu penting bagi bangsa Israel. Kalau Tuhan menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir, hal yang kedua yang harus menjadi topangan bagi panggilan itu adalah penyertaan Tuhan. Dan Tuhan katakan pada Musa, pergi. Kau terbatas. Kau punya kelemahan. Kamu tidak sempurna. Tapi aku menyertai engkau. Aku yang menyertai engkau adalah aku yang sempurna. Aku yang menyertai engkau adalah aku yang berkuasa. Bahkan selanjutnya kalau kita baca pasal 3, Musa lagi berdalih begini, Tuhan, oke, kalau aku pergi, kemudian mereka tanya, siapa yang mengutus engkau? Saya mau jawab bilang apa? Apa jawab Tuhan? Pergi katakan kepada mereka, aku adalah aku yang mengutus engkau. Apa bahasa Ibrani-nya? Ehyir, Asher, Ehyir. Aku adalah aku yang mengutus engkau. Dari sini muncul namanya Yahweh itu sendiri. Jadi nama Yahweh itu bukan pemberian manusia, tetapi nama Yahweh ini dari kata aku adalah aku itu adalah kata aku itu adalah Yahweh. Dalam bahasa Yunani dia pakai kata egoemi, itu sama. Jadi aku adalah, aku yang dulu ada, sekarang ada, selamanya ada, yang mengutus engkau pergi. Artinya, aku yang dulunya ada, sekarang ada, dan selamanya ada, yang mengutus kamu pergi. Aku yang tidak berubah, aku menyertai kamu. Jadi nama Yahweh itu bukan pemberian manusia, tapi Allah sendiri yang menyatakan nama Yahweh itu kepada Musa. Maka dengan demikian orang Ibrani tidak sembarangan menyebut nama Yahweh. Maka kata Yahweh itu diganti ketika dalam bahasa Ibrani itu diganti dari kata Adonai. Kalau kata Adonai itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani dalam perjanjian baru itu dipakai kata Kurios atau Tuhan. Jadi dengan demikian ketika dipakai kata Tuhan dalam perjanjian baru, itu kata itu mengacu kepada kata Adonai dalam perjanjian lama, dan kata Adonai itu adalah pengganti daripada nama Yahweh. Karena Yahweh itu nama diri Allah, nama yang kudus adanya, tidak boleh sembarangan diucapkan. Maka ketika Tuhan menyatakan dirinya, ini nama saya Yahweh, katakan pada mereka, aku yang mengutuskan. Tidak bisa berkelit lagi dari Musa. Jadi sekali lagi, ketika Tuhan bilang, ayo mari melayani, mari aku panggil kau untuk menjadi hambanya. Ya Bung Jeffrey ya, pakai jadi hambanya. Tidak boleh bilang katakan, siapalah aku ini. Kita betul, kita lemah, kita tidak terbatas. Tapi kalau Tuhan panggil kita, maka saya percaya Tuhan akan memperlengkapi kita.
Tidak mungkin Tuhan panggil kita, Tuhan tidak memperlengkapi kita. Amin itu ya. Tidak mungkin Tuhan panggil kita, Tuhan tidak perlengkapi dengan karunia dan talenta. Pasti Tuhan akan perlengkapi dengan karunia talenta. Tuhan tuntut satu hal, taat. Yang kedua, jadi diri kita tidak boleh menjadi alasan untuk menolak panggilan Tuhan, ya. Amin itu. Diri kita, keterbatasan kita tidak boleh menjadi alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Ya. Apakah perlu saya panggil seseorang di sini yang mau bersaksi tentang keterbatasannya ketika dia menyampaikan kepada saya, tapi hanya Tuhan pakai luar biasa di tengah-tengah kita? Tidak perlulah. Tapi saya mau katakan, ketika kita menolak panggilan Tuhan karena keterbatasan kita, kita sedang menghina karya Tuhan dalam hidup kita. Semua setuju? Kita tidak boleh menolak panggilan Tuhan oleh karena keterbatasan kita. Amin itu ya? Berarti ketika nanti saya suruh turun dari mimbar ini, saya bilang, ayo silakan jadi singer, silakan jadi pemain musik, nggak ada yang nolak pasti ya. Amin, amin, amin. Oke, yang kedua, alasan diri tidak boleh menjadi alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Nah ini kelemahan Musa, tapi akhirnya dipatahkan oleh Tuhan. Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Hal yang kedua, setelah gagal memakai diri dan keterbatasannya menjadi alasan untuk menolak panggilan Tuhan, karena Tuhan sudah mematahkan itu dengan aku menyertai engkau, maka dia berpindah kepada alasan yang kedua. Memang Musa ini pintar berkeliti. Alasan yang kedua, mari kita melihat pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jadi yang pertama alasan menolak panggilan Tuhan itu apa? Kekurangan dirinya. Yang kedua adalah lingkungan di mana dia akan tuju. Maka di sini dikatakan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Saudaraku, apakah kalimat ini ada latar belakangnya? Ada latar belakangnya. Latar belakangnya apa? Yang pertama, saya bukan besar di tengah-tengah bangsa Israel. Saya dibesarkan di tengah-tengah bangsa Mesir. Dan bagi orang Israel, aku ini orang Mesir. Karena aku adalah putra daripada putri Firaun. Itu satu. Yang kedua, saya pernah membuat kesalahan di mana ada orang Israel berantem. Saya datang tegur mereka, berpikir saya akan mematikan mereka. Maka di sini otomatis kepercayaan akan kurang. Ini titik-titik kelemahan yang dilihat oleh, yang bisa dipakai oleh Musa sebagai alasan. Maka dia bilang apa? Kalau saya pergi dan mereka tidak percaya padaku, bagaimana? Karena saya punya kekurangan, saya punya kelemahan. Pasti mereka tidak percaya sama saya. Jemaat Tuhan yang dikasih. Kadang pun kita berpikir seperti itu. Aduh Pak, tidak usah saya berdoa. Kalau saya berdoa kabur semua. Pak, kadang-kadang kan saya iseng. Yang minum air ini yang disediakan oleh pendeta, dia harus berkhotbah, gitu kan? Kadang-kadang jawabnya apa? Pak, kalau saya berkhotbah kabur semua. Jadi yang salah di mana? Yang kabur atau yang berkhotbah? Seringkali lingkungan menjadi alasan. Pak, saya nggak bisa. Kenapa? Belum tentu mereka mau dengar saya. Pak, saya nggak bisa. Belum tentu mereka mau sambut saya. Pak, saya nggak bisa. Belum tentu mereka mau menerima saya. Betul kan? Seringkali lingkungan menjadi alasan. Aduh Pak Pendeta, saya nggak ada bisa datang karena hujan. Iya tuh. Tapi semua yang datang ini otomatis hujan pun diterjang tak? Makanya pendeta berani ngomong ini, gitu kan? Aduh Pak Pendeta, saya nggak bisa datang karena ada kutil tumbuh di sini. Kutil jadi alasan. Nah kadang-kadang lingkungan menjadi alasan untuk menolak. Musa pakai itu. Kami mahasiswa, waktu masih mahasiswa, ada satu tempat, biasanya kami Sabtu dan Minggu itu diutus untuk melayani di gereja-gereja.
Dan ketika kami diutus, kami punya prinsip begini. Kemanapun kami diutus, karena baru datang jadi saya tambahin khotbah 1 jam lagi ya. Kemanapun kami diutus, kami harus siap. Tetapi seringkali kami bilang begini, kemana saja ku telah sedia, tetapi jangan di Pontianak. Mengapa? Karena di Pontianak itu ada satu gereja, kami mahasiswa yang khotbah di sana. Sebelum kami khotbah, majelisnya suruh duduk, pendetanya dua duduk di sana, baru kami khotbahkan cara apa itu, isi khotbah kami kepada mereka. Kalau mereka menilai boleh itu dikhotbahkan di jemaat, baru kami boleh khotbahkan. Begini, jangankan itu, ngajar sekolah minggu, itu majelis juga duduk di situ, baru kami sebagai guru sekolah minggu mengajarkan pengajaran sekolah minggu kepada mereka. Jadi anggap saja mereka ini adik-adik. Jadi mereka duduk di sana, adik-adik. Ada pendeta-pendeta majelis adik-adik. Jadi harus seperti itu. Dan kalau gaya kita dan juga isi penyampaian itu bagi mereka alkitabiah, baru kita boleh menyampaikan itu. Kalau tidak, mereka koreksi dan tolong cari bahan yang lain. Begitupun khotbah. Besoknya mau khotbah, padahal kita sudah siap ini 1 minggu ini. Kita khotbah di depan mereka. Itu tidak, bagi mereka itu tidak alkitabiah. Rombak, persiapkan lagi. Padahal besok harus khotbah. Hanya satu hari harus siapin itu. Mana nggak pening? Tante pening katanya. Kata Ruth kan, pening di sini. Maka di sini kita melihat apanya dalam konteks seperti itu, kami sangat-sangat ketakutan sehingga ketika diutus, kami menghindari jangan sampai ke gereja itu. Tapi sebenarnya orang-orang yang lulus dari gereja itu di dalam kontrol daripada pendeta dan majelis itu, Tuhan pakai mereka luar biasa karena mereka sangat-sangat sungguh-sungguh menggali kedalaman firman Tuhan yang luar biasa bagi jemaat. Nah, kadang-kadang lingkungan menjadi alasan. Nah, pertanyaan saya, mengapa lingkungan menjadi alasan? Karena seringkali kita melihat dulu, kalau lingkungan menerima saya mau di sana. Tapi kalau lingkungan tidak mau menerima saya tidak mau di sana. Dan dalam pekerjaan pun kadang-kadang demikian kan? Ketika lingkungan tidak enak, tidak nikmat, kadang kita tidak mau ada di sana. Tapi saya punya prinsip begini, saya tidak mau masuk dalam satu pelayanan, saya sudah diterima di sana. Saya tidak menuntut untuk tidak diterima di sana. Mengapa? Karena saya tidak mau melayani karena suka sama suka. Saya mau melayani karena kualitas. Awalnya mungkin dia tidak suka. Tapi ketika saya melayani dengan sungguh-sungguh, saya melayani khotbah dengan sungguh-sungguh, saya melayani dengan kualitas yang sungguh-sungguh, baru dari situ mereka menerima. Saya pikir itu kualitasnya lebih baik. Daripada mereka sudah menerima awalnya, sudah senang. Tapi setelah itu karena dia senang sama saya tidak lagi siap baik-baik. Kemudian saya tidak lagi memiliki kualitas yang baik. Ujung-ujungnya apa? Saya menyesatkan jemaat itu. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat. Kalau Tuhan panggil kita, jangan jadikan lingkungan menjadi alasan untuk kita menolak panggilan Tuhan. Amin itu. Kemanapun Tuhan panggil, kita harus pergi. Ada yang bilang begini lagi, aku mau menjadi misionaris. Kemanapun Tuhan panggil saya, kecuali jangan pergi ke Afghanistan atau ke Suriah, karena di sana ada ISIS di sana. Saya nggak mau ke sana. Kemanapun Tuhan panggil, lingkungan tidak boleh menjadi alasan buat kita. Kita harus taat sama Tuhan. Musa dibilang, apakah mereka mau menerima saya atau tidak? Hal yang ketiga. Memang, ketika dia memberikan alasan seperti itu, apa jawab Tuhan? Ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa apa? Tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Jadi di sini kita melihat, dia punya alasan lingkungan. Mereka nggak mungkin menerima saya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang apa yang ada dalam tangan? Ada tongkat. Kemudian Tuhan bilang apa? Lompatkan tongkat itu. Tongkat itu jadi apa? Ular. Siapa yang takut? Musa. Musa ketakutan luar biasa. Kemudian Tuhan bilang tangkap Musa, tangkap dia. Jadi kembali tongkat. Apa artinya? Tuhan yang mengutus adalah Tuhan yang memperlengkapi dengan kuasanya. Tadi yang pertama, Tuhan yang mengutus, Tuhan memperlengkapi dengan karunia, talenta. Betul ya? Yang kedua, ketika kita mengambil alasan lingkungan, Tuhan yang mengutus, Tuhan memperlengkapi dengan kuasanya. Tongkat bisa berubah menjadi ular.
Dan selanjutnya kita melihat bangsa lain bisa buat tongkat jadi ular nggak? Bisa. Ketika 10 tulah, saudara perhatikan ketika 10 tulah, Musa datang dan melempar tongkat di hadapan Firaun. Kemudian tongkatnya berubah menjadi ular. Firaun panggil orang-orang pintarnya. Mereka juga punya tongkat, melemparkan tongkat mereka jadi ular. Tetapi saudaraku, hebatnya kuasa Tuhan. Ular yang jadi daripada tongkat Musa menelan ular daripada orang-orang pintar, daripada orang Firaun. Artinya apa? Kalau Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasanya, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Amin itu. Maka jangan melayani karena kuasa kita, jangan melayani karena kepintaran kita, jangan melayani karena kehebatan kita. Tuhan utus kita dan kesederhanaan kita supaya kita mengandalkan Tuhan. Ada satu kalimat dalam perjanjian baru yang kadang-kadang membuat kita sepertinya Tuhan ini bodoh. Sepertinya. Kenapa? Tuhan bilang sama murid-murid begini. Aku mengutus kamu seperti anak domba. Kayak apa? Kayak apa? Kayak anak kelinci. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Pertanyaan saya. Misi pengutusan bukankah misi kemenangan? Betul ya? Misi pengutusan bukankah misi kemenangan? Kalau anak domba dengan serigala, otomatis yang menang siapa? Kita aja tahu. Mana mungkin Tuhan Yesus sudah tahu? Ya. Tapi Tuhan katakan, kamu anak domba, aku utus ke tengah-tengah serigala. Pertanyaan saya, mengapa Tuhan melakukan hal itu? Mengapa Tuhan menyamakan murid-murid dengan anak domba? Dan menyamakan musuh itu adalah serigala. Dan dia mengutus mereka. Bukankah ini pengutusan kekalahan? Tapi Tuhan mau menunjukkan satu hal. Aku mau mengutus kamu dalam kelemahan kamu. Aku mengutus kamu dalam keterbatasan. Tapi aku yang mengutus adalah aku yang berotoritas. Aku yang berkuasa. Maka dengan kuasaku memperlengkapi kamu, serigala itu pasti akan hancur. Betul? Maka di sini, ketika kita masuk dalam pelayanan, alasan lingkungan tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengalahkannya. Mengapa? Karena ketika kita masuk dalam pelayanan, kita hadir di sana bukan berdasarkan kuasa kita, tapi kita hadir di sana berdasarkan otoritas Allah. Saya mau katakan, mengapa orang dikatakan dubes, duta besar? Dubes itu berarti bukan dia mengutus dirinya sendiri, tapi ada otoritas pemerintah yang mengutus dia. Jadi dia mewakili, betul? Ketika dia bicara, bukan otoritas dirinya, tapi dia berbicara atas otoritas yang mengutus. Saudaraku, istilah rasul. Apa istilah rasul dalam bahasa Yunani? Rasul itu apostolos. Apostolos itu diterjemahkan, itu artinya duta besar, duta yang diutus oleh Allah. Ketika kita menjadi rasul Allah, kita menjadi utusan Allah. Ketika kita hadir bukan karena kuasa kita, tapi kita hadir karena kuasa Allah. Saya memberikan satu kesaksian hidup saya, tapi saya percaya pengalaman ini belum tentu menjadi pengalaman kita, karena pengalaman Tuhan pimpin kita masing-masing. Saya diutus untuk melayani dari Kalimantan ini. Kami praktek 3 minggu, dan kami diutus 6 minggu kami diutus. Saya dari Anjungan, Kalimantan Barat itu diutus ke satu kampung, itu namanya Kampung Kalimantan, itu daerah Ketapang. Dan ternyata kampung itu belum ada gereja di sana. Dan dia terkenal 9 dukun besar di sana. Dan tidak hanya saya sendiri, tapi saya bersama dengan dosen dan kami 6 orang. Sebelum kami ke sana, kami berdoa, puasa, dan kami mohon penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan ajar kami untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan akhirnya kami masuk ke kampung itu. Ternyata yang jadi tamuku, orang di sana bilang kepala desa itu tamuku. Jadi kepala desa di sana adalah dukun yang memiliki pengaruh besar di sana. Dan kami datang masuk ke kampung itu. Pada saat kami masuk ke kampung itu, bau amisnya minta ampun. Kenapa bau amis? Karena semua penduduk di sana, badan mereka itu tidak luput daripada luka borok-borok. Pertanyaannya, mengapa ada luka borok-borok seperti itu? Karena kepercayaan mereka, dewa atau kuasa kegelapan yang mereka sembah itu makan daripada bekas luka-luka yang borok itu. Bau amisnya minta ampun. Dan akhirnya kami masuk. Ketika kami masuk, akhirnya kami datang ke kepala desa ini. Dan kami duduk di sana.
Ketika kami nunggu beberapa lama, kemudian dipersilakan kami masuk ke rumahnya. Bersama dengan dosen dan beberapa teman-teman kami menunggu. Istrinya sambil ngobrol dan istrinya akhirnya menghidangkan kopi buat kami. Ketika menghidangkan kopi buat kami, dosen saya mengatakan, kalian jangan minum, kita berdoa. Akhirnya kami izin sama dukun, bolehkah kami berdoa? Silakan. Dia juga ikut berdoa. Ketika kami berdoa selesai, amin. Dosen saya berdoa. Dia bilang, kalian jangan minum, saya yang angkat minum ini. Kopi. Ketika diangkat kopi ini, pecah gelas bagian bawahnya. Dan kopi yang itu tumpah ke bawah. Tumpah. Mau tidak mau, kalau pecah ya tumpah lah kan? Nah mungkin masih tetap di sana. Itu juga keajaiban kalau masih tetap di sana. Ketika kopi itu tumpah karena pecah gelas itu, kemudian dukun itu langsung merayap dari sana, datang berlutut di depan kami. Kemudian dosen saya angkat, kami tidak boleh disembah. Kamu berdiri. Kemudian dia tanya, kalian pakai kuasa apa? Kok lebih hebat daripada kuasa saya? Ini kesaksian saya lihat di mata di atas kepala saya sendiri. Kemudian kami bilang, kami hanya bawa satu nama, yaitu nama Yesus Kristus itu sendiri. Kemudian pada saat itu dia bilang, bolehkah saya percaya dan menerima kuasa itu? Saat itu dia percaya. Dan dia menjadi tiang gereja pertama di tempat itu. Dan saat ini gereja ini sudah mulai bertumbuh dan menjadi gereja misi Injil Indonesia yang ada di sana. Pertanyaan saya, ketika kami masuk ke sana, kami bawa kuasa siapa? Kalau bawa kuasa kami, tidak mungkin. Kenapa? Karena bagaimana manusia biasa bisa melihat cara-cara kuasa kegelapan bekerja, betul? Bagaimana dengan ilmu-ilmu teologi saja yang dapat bisa mengalahkan kuasa kegelapan penghulu-penghulu dunia yang gelap yang tidak bisa kelihatan itu. Tapi satu hal, sebelum kita pergi, kita minta kuasa Tuhan menyertai. Maka kalau Tuhan panggil, Tuhan utus, maka dia akan memperlengkapi dengan kuasanya. Dan kalau dia memperlengkapi dengan kuasanya, kuasa apapun juga tidak akan pernah mengalahkan. Kecuali kalau Tuhan mengizinkan saya mati dengan racun. Betul ya? Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan saya mati dengan racun, tidak akan mungkin. Saya pernah pulang ke kampung saya untuk datang jenguk mama saya. Saya tiga minggu di sana. Kemudian kami pagi berdoa, sebelum tidur berdoa dan lain sebagainya. Kami bikin persekutuan doa. Dan saya selama di sana, hidup saya hanya melayani persekutuan doa dan lain sebagainya. Saya tidak diizinkan untuk khotbah di GEMIT, Gereja Misi Injil di Timur. Karena mereka menganggap sekolah teologi yang saya lulus adalah sekolah yang tidak dibawa GEMIT, sehingga tidak diizinkan. Dan saya melayani persekutuan doa, tiap malam persekutuan doa. Saya sudah mau hampir 3 hari sebelum pulang ke Jakarta. Ada seseorang yang datang sama saya di rumah. Saya lagi duduk sambil baca Alkitab. Kemudian dia datang sama saya, dia bilang, Pak, kenapa ya kok Bapak tetap sehat-sehat saja? Kemudian saya bilang, kenapa? Ada apa? Saya sudah berusaha untuk guna-guna Bapak. Kenapa? Di kampung kami, orang tidak mau lihat seseorang itu lebih daripada mereka. Iri hati juga ada. Dan dia berusaha bagaimana untuk menjatuhkan. Karena mereka berpikir, satu-satu orang yang ada di kampung yang bisa merantau keluar, itu adalah saya. Dan bagi mereka, itulah dianggap berhasil. Sehingga bagaimana menjatuhkan saya dengan guna-guna saya. Tapi kok saya guna-guna Bapak kok tidak apa-apa. Saya bilang, ya saya juga nggak tahu kau guna-guna saya. Saya bilang begitu. Kalau saya tahu mah, pasti juga. Saya takut juga. Jadi saya lebih banyak berdoa lagi. Untuk kamu kasih tahu sama saya. Kalau kau kasih tahu sama saya lebih banyak berdoa lagi. Maka bukan saja saya hanya sehat-sehat, tapi kamu nanti tidak sehat. Saya bilang begitu. Tapi dia bilang nggak apa-apa, kau nggak apa-apa ya. Apa itu guna-guna saya tidak kena apa-apa ya. Saya bilang ya. Bagi saya mas tidak ada hubungan antara saya dan kuasa kegelapan itu. Nah, karena saya tahu saya dilindungi oleh Tuhan. Dan saya berjalan, tujuannya adalah mengikuti rencana Tuhan. Sehingga kalau Tuhan tidak mau supaya saya mati dan guna-guna Bapak, tidak mungkin kena saya. Betul ya? Tapi kalau Tuhan mau saya mati dan guna-guna Bapak, tidak usah guna-guna saya pun di depan Bapak saya mati. Betul ya? Jadi, saat itulah dia minta didoai. Dan akhirnya dia lepaskan setiap guna-guna yang ada. Maka saya belajar satu hal. Kalau Tuhan yang ngutus kita, tidak usah lingkungan menjadi alasan. Kenapa? Lingkungan tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Amin itu ya. Karena Tuhan punya kuasa lebih hebat daripada
setiap lingkungan, hambatan lingkungan yang ada. Jadi, poin yang kedua, jangan pakai lingkungan menjadi alasan untuk menolak Tuhan, panggilan Tuhan. Yang ketiga, Musa ini nggak kapok-kapok ini. Jadi yang pertama dia pakai alasan dirinya, Tuhan tangkis dan aku menyertai. Yang kedua, lingkungan menjadi alasan, tak mungkinlah lingkungan menerima saya. Tuhan katakan aku memperlengkapi engkau dengan kuasa. Dan bukan hanya tongkat, tapi juga Tuhan buktikan dengan masalah kusta yang dimasukkan ke dalam baju, tarik kusta, masukkan lagi, sembuh. Ini bicara tentang kuasa dan mujizat yang menyertai. Tetapi kita melayani bukan didasarkan atas mujizat, tapi kita melayani didasarkan atas penyertaan Tuhan. Itu beda ya. Kalau kita melayani karena mujizat, maka kita beriman kepada mujizat. Itu salah, karena Tuhan tidak selamanya membuat mujizat dalam hidup kita. Amin itu ya. Kita harus membedakan mujizat, providensia Allah dengan mujizat. Banyak orang bilang begini, saya tarik napas, itu mujizat. Itu konsep yang keliru. Karena istilah mujizat itu adalah suatu karya Tuhan, karya Allah yang bersifat supranatural, yang itu berlawanan dengan hukum alam. Jadi kalau mati bangkit itu bukan mujizat, begitu ya? Tapi kalau kita bernafas itu dalam tataran providensia Allah, itu pemeliharaan Allah dalam konteks sebab akibat itu sendiri. Jelas itu ya? Oke, kita melihat alasan yang ketiga. Musa berusaha untuk menolak panggilan Allah. Alasan yang ketiga yang dia pakai. Mari kita baca ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat ke-10. Sebagai alasan yang ketiga untuk menolak panggilan Allah. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pasal 3 ya. Pasal 4 ayat 10. 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini apa? Tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi di sini alasan yang ketiga apa? Siapa yang salah di sini? Siapa yang salah? Allah yang mencipta dia. Ketika dia bilang aku berat mulut, aku dah fasih lidah, berarti dia menyalahkan yang mencipta lidahnya, yang menciptakan keberadaannya. Maka di sini alasan yang ketiga. Kalau kau cipta saya dengan fasih lidah, saya akan pergi. Kalau kau cipta saya sebagai orang yang pandai bicara, saya akan pergi. Siapa yang salah di sini? Tuhan yang salah. Jadi yang pertama, kekurangan dirinya. Yang kedua, lingkungannya. Yang ketiga, karena dia sudah kepergok. Yang ketiga, dia bilang, udah Tuhan saja yang salah. Nah, saudaraku, alasan Musa ini sama dengan alasan Adam. Ketika Tuhan bilang sama Adam, Adam, kenapa kau makan buah itu? Apa jawab Adam? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Apa artinya? Tuhan, kalau kau udah tahu taruh perempuan ini di samping saya nggak berdosa. Siapa yang salah? Tuhan yang salah bukan? Kadang-kadang manusia sudah dalam kondisi seperti ini, sudah selain Tuhan. Aduh, aku kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menyertai saya? Tuhan tidak bikin ini, Tuhan tidak bikin ini, Tuhan tidak bikin ini. Emangnya Tuhan itu hamba kita? Dan apakah Tuhan layak menerima kekecewaan kita? Alkitab katakan saja, kadang kita tidak setia sama Tuhan, tapi Tuhan senantiasa setia sama kita. Bahkan Tuhan memberikan hidupnya bagi kita. Layakkah kita berkata, aku kecewa sama Tuhan? Siapakah kita? Maka di sini kita melihat, Musa katakan, Tuhan, engkau cipta saya yang bukan fasih lidah, maka saya tidak akan pergi. Maka apa? Kalimat yang dahsyat di situ dikatakan. Ayat yang ke-11. Tapi Tuhan berfirman padanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Artinya apa? Kalau aku utus kamu, maka aku cipta kamu seperti itu. Aku sanggup merubah keberadaan kamu. Kenapa? Aku yang berdaulat atas kamu. Maka dengan demikian, kamu tidak boleh menyalahkan saya. Kamu tidak boleh menuduh saya. Karena saya lebih besar dari kamu. Saya punya kebenaran lebih daripada kamu. Dan saya punya rencana lebih besar daripada kamu. Kamu tidak boleh menuduh saya. Dan Tuhan katakan, aku yang mencipta kamu. Aku berhak berotoritas atas kamu. Aku berdaulat atas kamu. Dan akhirnya apa? Musa tetap bersikuku dalam kondisi seperti itu. Maka Tuhan sediakan Harun mendampingi Musa. Tuhan punya banyak cara untuk menolong.
Maka pertanyaan saya, pada akhirnya Musa ikut apa enggak? Mau tidak lagi ada alasan. Maka dia pergi untuk menghadap Firaun. Maka saya mau katakan, orang yang beriman adalah orang yang tidak akan pernah menolak panggilan Tuhan. Tidak akan pernah menolak panggilan Tuhan. Kenapa? Karena panggilan Tuhan lebih dahsyat daripada setiap alasan yang kita utarakan kepada Tuhan. Amin itu. Panggilan Tuhan lebih besar daripada setiap kelemahan-kelemahan kita. Maka otomatis panggilan Tuhan akan memperlengkapi kita untuk menyediakan setiap kelemahan-kelemahan kita. Sebenarnya untuk khotbah tentang Musa, saya punya 6 seri khotbah tentang iman Musa. Tapi hari ini saya membawa kita untuk melihat poin panggilan ini, karena seringkali kita tidak mau terlibat dalam pelayanan oleh karena setiap alasan. Tapi saya mau katakan, pelayanan bukan hanya pelayanan di gereja saja baru dikatakan pelayanan. Bagi saya tidak ada namanya, ada lingkup rohani dan lingkup sekuler. Segala sesuatu yang kita kaitkan dengan Tuhan itu adalah rohani, ya. Segala sesuatu yang kita kaitkan dengan Tuhan itu adalah pelayanan. Maka pelayanan itu bisa di gereja, pelayanan itu bisa di tempat pekerjaan kita, pelayanan itu bisa di tempat studi kita, pelayanan itu bisa di tempat pekerjaan, di rumah tangga kita. Asalkan di sana kita membawa hati Tuhan dan kehendak Tuhan di sana. Maka kita hadir sebagai orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin itu ya. Jadi tempat pekerjaan itulah dan pelayanan kita. Amin. Di rumah tangga kita hadir sebagai ladang kita. Dan di gereja ini pun kita hadir sebagai tempat teladan kita untuk melayani Tuhan. Maka tidak seorang pun yang berani berkata, aku nggak bisa. Amin. Oke, selesai ibadah ini saya akan menghubungi satu persatu untuk masuk dalam pelayanan. Dan tidak ada lagi alasan, Pak. Pasti semua bisa. Amin. Pasti semua bisa. Amin. Pasti semua mau. Amin. Pasti semua bisa. Amin. Pasti semua mau. Amin. Pasti semua rela. Amin. Mantap. Yang sulit sekalipun. Amin. Oke. Tinggal hanya tanggal mainnya. Pak Ketua dan Wakil Ketua siap-siap kita datang meminta pertanggungjawaban daripada amin semua jemaat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini Engkau boleh